Kamu adalah pemimpin kelas dunia. Bilang sama sebelahmu, bangga banget aku berdampingan sama pemimpin kelas dunia. Haleluya. Amen. Iya kan? Wah, siapa kita ini keren saudaraku ya, tapi gak usah sombong saudaraku ya. Amin. Ya. Nah, ini penting saudara supaya saudara tuh tahu jati dirimu ya dan tujuanmu di planet ini apa. Yaitu untuk performance good works. Matius 5 ayat 16. Saya pertanyaannya, aku garam dan terang dunia ngapain? Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya good works atau juga pekerjaan baik. Iya kan? Jadi pekerjaan baik, perbuatan baik, saudara harus kita perlihatkan atau perform good works. Kita mesti tampilkan. Jadi kalau penampilan kita nggak harus branded ya kan. Ya kan, tidak harus pakaian yang merek bagus-bagus yang mahal, kalau bisa beli ya monggo silakan. Tapi nggak harus saudaraku. Tapi saudara keunggulan itu yang harus kita tampilkan, perform good works, pekerjaan baik atau perbuatan baik. Nah ini bukan tentang kita, tapi dikatakan begini, supaya orang yang melihat, when you perform good works, orang melihat penampilanmu, performamu, ya, yang unggul, yang baik itu, maka orang yang melihatnya memuliakan Tuhan. Jadi saudara, tujuan kita bukan tentang diri kita, bukan untuk kita, tapi Bapa yang mendesain kita, yang menciptakan kita, dipermuliakan. Amen. Di manakah kita perlu perform good works? Di salah satu dari 7 dunia pengaruh. Salah satu dari 7 bidang pengaruh ini, ya, A, B, C, D, E, F, G. Saudara diutus Tuhan ke situ, ke salah satu dari 7 dunia itu. Ya kan? Untuk apa? Perform good works. Menyatakan, menampilkan, melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik. Selebihnya enggak betul, saudaraku. Ya, harus pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, ya. Di mana ada yang di dunia seni, hiburan, olahraga, ada yang dunia bisnis, ada yang di dunia digital, media dan seterusnya, pendidikan, pemerintahan dan politik. Saudara hadir di sana untuk perform good works. Tujuannya apa? Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah ya di bumi seperti di surga. Jadi di sana ada manifestasi kingdom, kerajaan Allah. Kata kingdom terdiri dari 2 kata, king and domain. King itu raja, domain adalah wilayah, kekuasaan. Ya, di mana raja memerintah. Raja memerintah namanya dominion. Jadi king domain, king dominion. Nah, saudara kita diberi domain semuanya. Diberi wilayah di mana saudara kita jadi pemimpin kelas dunia di situ. Di mana kita hadir untuk mempengaruhi dan mengubah. Gimana caranya mempengaruhi dan mengubah? Yaitu dengan apa? Melakukan apa? Perbuatan baik atau pekerjaan baik. Perform good works. Jelas sampai di sini? Nah, saya akan memperjelas lagi saudara nanti di slide berikutnya. Efesus 2 ayat 10 kita baca bersama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Yes, atau perbuatan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, siapa yang mau? Tuhan sendiri yang menciptakan kita, mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya saya saudara hidup sesuai dengan desain Tuhan, selaras, cocok sama desain Tuhan atas hidup kita. Mikrofon ini didesain untuk menjadi pengeras suara. Sang penciptanya mendesainnya mikrofon ini berfungsi maksimal sesuai dengan maksud daripada yang menciptakan. Betul atau betul? Ketika dia berfungsi untuk hal yang lain, mulai sambal misalnya, si pencipta nggak kesel sekali. Sang pencipta nggak puas, nggak happy. Lah, aku ciptakan kamu bukan untuk itu. Aku ciptakan kamu jadi pengeras suara, bukan ngulek sambal, ya kan? Bukan itu. Nah, saudara perhatikan, Tuhan menciptakan kita jelas. Maksudnya apa? Lakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik. Yes, itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Itulah sebabnya saudaraku untuk menciptakan kita, Tuhan gak kasih malaikat loh yang bikin kita, betul gak? Tuhan gak kasih pabrik Toyota untuk bikin kita, ya kan? Tapi Tuhan yang bikin kita sendiri. Wih, luar biasa.
Dan kita sangat limited edition, saudaraku. Karena paling banyak mungkin 2, paling banyak 3, itu pun beda. Saudara, kembar siam, identik pun 2 lebih 3 mukanya sama pun, tapi tetap pribadi yang berbeda. Jadi kita limited edition. Bilang, saya limited edition sama sebelahmu. Hanya satu, only one. I'm unique. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku nggak usah kok kalah bersaing sama orang lain karena kayaknya aku kurang hebat dari orang lain. No. Anda sendiri itu sudah hebat karena orang lain nggak bisa jadi dirimu. Anda juga nggak bisa jadi diri orang lain, ya kan? Nah, saudara perhatikan, inilah jati diri kita. Banyak orang hari ini anak muda krisis identitas, bingung, aku nih siapa gitu ya. Oh ya, aku dari Batak, ya sudah. Itu di identitas data manusia, jasmani. Tapi sesungguhnya kita lebih dari sekedar data manusia kita. Kita adalah spiritual being. Manusia rohani yang dijadikan oleh Tuhan serupa dengan gambarnya. Kejadian 1 ayat 26-27 dari sana dari sejak semula, katakan amin. Jadi kita ini sudah istimewa sekali karena buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah ini lebih keren lagi menurut saya. Kenapa? Sebab kalau bicara diciptakan dalam Kristus Yesus, yang kelihatan siapa? Kristus. Aku tersembunyi di dalam Kristus. Diriku sejatinya diriku, bukannya aku, melainkan Kristus. Nah gimana cara orang lihat Kristus dari hidupku? Yaitu karakternya. Ketika aku menampilkan karakternya, dalam bentuk apa karakter Kristus? Pekerjaan baik atau perbuatan baik. Pada waktu aku nampilkan keunggulan itulah orang akan bilang keren, dahsyat, luar biasa. Siapa dipermuliakan? Tuhan. Oke. Nah saudara, supaya saudara lebih jelas pekerjaan baik atau perbuatan baik seperti apa yang dimaksudkan Tuhan. Kita kembali ke konsepnya Tuhan. Ya. Kejadian 2:15 dikatakan bahwa Tuhan memberi mandat, tugas, tanggung jawab manusia. Manusia, kamu aku taruh di taman ini ya, tolong diusahakan, tolong dijaga, tolong dirawat, tolong dipelihara. Dikasih kerjaan gak itu? Pekerjaan, betul gak? Nah Bapak Ibu, anak-anak muda dengar, pekerjaan yang dikasih Tuhan itu bukan sekedar pekerjaan fisik, bukan sekedar pekerjaan otak atau kerja cari duit. No, lebih dari itu. Pekerjaan yang dikasih Tuhan adalah sebuah penyembahan buat Tuhan. Di mana Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Ya jadi bukan sekedar pekerjaan biasa, pekerjaan baik atau perbuatan baik. Ini bicara keunggulan, saudara, di dalamnya harus ada baiknya, saudaraku ya. Kenapa? Karena yang dimaksud pekerjaan baik, perbuatan baik adalah pekerjaan atau perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kalau enggak memuliakan Tuhan, berarti bukan. Bekerja, iya, tapi tidak sesuai dengan maksud Tuhan mendesain kita. Karena maksud Tuhan jelas, harus pekerjaan baik, perbuatan baik. Kalau pekerjaan baik, perbuatan baik itu berarti Tuhan harus dipermuliakan. Kak Franci bekerja sebagai seorang profesional di bank. Dia bekerja dengan baik. Maka Tuhan dipermuliakan. Dia enggak curi waktu, dia enggak rugikan perusahaan, dia enggak nyuri duit. Perusahaan, dia kasih untung. Perusahaan, maka saudara pekerjaannya adalah baik. Tuhan dipermuliakan. Itulah penyembahan. Tapi kalau dia markup harga, dia dikasih tugas, ayo dong belanja ini untuk kebutuhan organisasi atau perusahaan. Ya, harganya 1 juta, saudara, dia bawa notanya 1,5 juta, saudaraku. Ya, 500-nya masuk ke kantongnya, 1 juta ke tokonya. Ya, itu berarti saudara bukan pekerjaan baik, pekerjaan atau perbuatan jahat, buruk, saudaraku. Tuhan gak dipermuliakan di situ. Sampai di sini anak muda nangkep? Ini siap-siap karena kalian sedang ada di dunia kerja sekarang dan mau masuki dunia kerja. Ini Pak Gembala letakkan dasar yang benar supaya kalian jadi pekerja yang sesuai dengan maksud Tuhan. Di sana kalian hidup sesuai dengan maksud Tuhan mendesain Efesus 2 ayat 10. Lakukan pekerjaan baik, perbuatan baik. Kemudian saudaraku Kak Franci bekerja dengan baik, perbuatan yang baik,
ya, semua stakeholder, orang-orang yang terlibat di dalam organisasi perusahaan itu, customer-customer yang dilayani, terpuaskan, terpenuhi kebutuhannya. Itu artinya apa? Pak Francis sudah memberikan service excellent, pelayanan yang unggul, pelayanan yang baik, pelayanan yang memuaskan pelanggan. Berarti saudara, Francis telah melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, karena di dalamnya ada pelayanan. Yang ngerti berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara ya, saya ulang-ulang ini supaya apa? Jemaat itu ya hidup sesuai dengan maksud Tuhan, mendesain. Karena begini, ketika kita tidak hidup sesuai dengan maksud Tuhan, mendesain kita, maka hidup kita sia-sia. Hidup yang disebut sia-sia itu adalah hidup suka-sukamu. Ya, suka-sukamu sendiri saudaraku. Seenakmu sendiri saudaraku. Itu namanya hidup yang sia-sia. Hidup yang berarti adalah hidup sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita. Melakukan apa? Pekerjaan baik, perbuatan baik. Oke.